Perkenalkan, nama saya Joseph Abimanyu dari Prodi Informatika, kelompok KKN 131. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menunjukkan bagaimana cara menandai lokasi UMKM, lokasi rumah, lokasi fasilitas, mungkin seperti masjid dan lain-lain, supaya diketahui oleh masyarakat atau kita sebagai warga di Padukan Hulu. Berikut adalah manfaat dari penandaan lokasi di Google Map, yaitu yang pertama, mempermudah wisatawan untuk menemukan lokasi yang mereka dituju. Yang kedua, memudahkan angkatan KKN berikutnya untuk menemukan lokasi yang akan mereka tuju seperti Padukuan dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga, memudahkan kurir untuk menemukan lokasi yang mereka tuju atau lokasi yang di mana mereka itu harus menaruh barang. Terus yang keempat, mempromosikan lokasi UMKM yang dimiliki warga ataupun mempromosikan tempat jualan yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat luar dari Padukan Hulu. Pada langkah berikutnya, hal yang harus disiapkan yaitu device, bisa berupa HP atau laptop. Nah, kebetulan yang saya gunakan adalah HP. Berikutnya yang harus disiapkan adalah aplikasi Maps-nya itu sendiri. Terus yang ketiga yang harus dipersiapkan yaitu jaringan yang kuat atau cukup untuk nanti melakukan penandaan lokasi. Dan yang terakhir yaitu bagian lokasi atau GPS ini harus dihidupkan. Pada langkah berikutnya kita masuk ke tutorial bagaimana cara menandai lokasi di Google Map. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi Google Maps, terus kita pencet pada gambar ini yaitu jenis peta. Kita ubah dulu jenis petanya dari yang biasa menjadi satelit. Ya, nah jika sudah di satelit, banyak sekali lokasi yang ada, tapi lokasi yang ingin saya tandai yaitu lapangan bolor. Nah, caranya Bapak dan Ibu silakan saja tahan lama hingga memunculkan pin merah ini. Jika pin merah ini sudah muncul, berarti lokasinya itu sudah dipasang. Terus langkah berikutnya kita masuk ke tambahkan tempat. Nah, tambahkan tempat ini ada detail yang harus Bapak Ibu isi seperti nama tempat, kategori, dan alamat wajibnya. Nah, nama tempatnya itu sendiri lapangan Bohlor FC. Kategori yang diisi yaitu alam terbuka dan rekreasi. Pilih klub olahraga. Nah, untuk alamatnya sendiri ini sudah terisi otomatis. Tapi jika Bapak dan Ibu masih belum yakin dengan lokasinya, Bapak dan Ibu bisa melakukan edit manual pada lokasi peta. Jadi bisa digeser. Jika Bapak dan Ibu merasa lokasi yang ditandai sudah benar, tekan saja OK. Nah, setelah semua ini sudah diisi, maka langkah berikutnya tinggal tekan kirim. Tetap kirim, walau kemungkinan di tempat-tempat lain namanya itu bisa sama, tapi lokasinya itu berbeda. Nah, di sini dapat dilihat lokasi sudah berhasil dibuat. Berikutnya saya akan menjelaskan kenapa sih setelah Bapak Ibu sudah selesai menandai atau mempin lokasi itu, kenapa tidak langsung muncul di Google Map? Karena dari pihak Google Maps itu sendiri
sedang mereview lokasi dan data yang Bapak Ibu isi. Sebagai buktinya, Bapak Ibu akan dikirimkan ke email masing-masing dari pihak Google tersebut. Seperti contohnya punya saya itu, jika lokasi saya itu lapangan Bohlor FC itu sedang direview oleh pihak Google tersebut. Nah, untuk durasinya itu tidak diketahui karena setahu saya itu paling lama bisa lebih dari seminggu untuk pihak Google itu menerima, atau paling cepat 1 jam setelah Bapak Ibu membuat itu, lokasinya itu bisa di ACC oleh pihak Google Maps tersebut. Nah, jika tidak sesuai atau dari pihak Google Maps itu menemukan keanehan, maka lokasi yang Bapak Ibu buat itu bisa langsung ditolak dari pihak Google Maps tersebut. Demikian itu saja yang dapat saya berikan di video tutorial penandaan lokasi di Google Map. Saya harap video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan saya sendiri Joseph pamit dan terima kasih sudah melihat dan mendengarkan video yang saya buat.